Shalom adik-adik semuanya. Gimana sekarang udah siap belum sekolah minggunya? Siap dong kakak. Oke, nanti sebelum mulai pujian dan mendengarkan firman Tuhan, kita bawakan satu penyembahan dulu. Kita bawakan satu penyembahan yang berjudul Bapak Engkau Sungguh Baik. Mari kita akan nyanyikan satu pujian berjudul Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Samping kiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah.
tepikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke, gimana Kak Daniel? Udah cukup belum satu? Belum dong, kurang satu lagi. Oke, kita nyanyikan Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah yang pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi dari awal. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oh Yesusku, balik arah. Oh Yesusku. Sekali lagi balik arah. Oh Yesusku. Ore. Oke, sekarang adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan satu pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kami. Nyanyikan dari awal. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Terang bagi jalanku. Mari kita lipat tangan, tutup mata, semuanya fokus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami telah selesai menaikkan pujian dan penyembahan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati telinga, mata, dan hati kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan lebih baik lagi Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat sore semua. Apa kabarnya? Pasti kabarnya luar biasa, baik, sehat semua. Walaupun tidak ketemu secara langsung, tapi kakak yakin kita dalam keadaan yang baik. Oke,
Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Kita memperingati tentang apa? Kalau lupa awas. Kalau lupa kebangetan. Baru kemarin hari Jumat kita memperingati apa kan? Yesus hari Jumat apa? Nah, hari ini kita memperingati apa? Ayo. Nah, kalau hari Jumat lalu kita memperingati tentang kematian Tuhan, kematian Yesus. Kematiannya adalah untuk apa? Adalah untuk menebus dosa kita manusia. Kita adalah orang-orang berdosa. Ya, ada yang ingat itu ya, ada ingat itu bahwa kita itu dulu orang-orang berdosa. Tetapi oleh karena kematian Yesus, akhirnya kita disucikan dari dosa. Nah, dari kematiannya sekarang kita memperingati adalah kebangkitan Yesus di mana? Dia bangkit dari mana? Dia mati dari salib, disalib dia mati, dikubur. Nah, dia bangkit di mana? Langsung ke surga ya? Belum. Dia bangkit dari antara orang mati, berarti dia keluar dari kubur dulu. Tetapi ketika dia bangkit, dia bukan jadi yang kita takut sekarang ini apa? Iblis, setan, enggak. Dia bangkit adalah untuk menyatakan bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu dahsyat. Yesus itu luar biasa. Itu harus ada ingat. Itu sebabnya sore hari ini kita akan belajar tentang judulnya, ntar kakak lihat ya. Judulnya adalah Yesus ditangkap dan diadili. Namun kita akan masuk ada beberapa poin. Banyak poin yang kita akan belajar. Poin yang pertama itu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sebelum dia ditangkap, dia datang dengan murid-muridnya di Taman Getsemani untuk apa? Untuk berdoa. Dia tahu penderitaan yang dia akan alami untuk penebusan itu berat. Berat sekali. Sehingga datang berdoa, dia menangis. Kamu tanya, siapa yang berdoa sampai nangis? Ayo. Siapa yang berdoa ketawa-ketawa? Ayo, banyak. Kalau berdoa ketawa-ketawa pasti banyak. Tapi kalau berdoa nangis, wah. Yesus itu berdoa sampai dibilang bahwa dia mengeluarkan keringat darah. Karena dia tahu penderitaannya itu penderitaan yang berat. Nah, itu yang pertama. Sebelum dia ditangkap, dia datang berdoa. Yang kedua, ketika dia selesai berdoa, datanglah tentara-tentara Romawi untuk menangkap dia. Lagi doa nih, selesai doa di Taman Getsemani, akhirnya tiba-tiba datang segerombolan orang. Tentara-tentara untuk datang menangkap Yesus yang sudah selesai berdoa. Tetapi Yesus takut enggak? Murid-murid pada waktu itu jadi takut. Tetapi Yesus tidak pernah takut. Karena dia tahu dia akan mengalami yang namanya penderitaan. Ketika dia ditangkap, bahwa dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Dia enggak takut. Ya. Jadi pelajaran kita adik-adik ingat, kita tidak perlu takut apapun yang kita akan alami. Dan poin yang ketiga adalah Tuhan Yesus ketika dia ditangkap dibawalah ke hadapan mahkamah agama untuk apa? Ya, untuk diadili, dibawa kepada hadapan di pengadilan orang Yahudi. Nah, adik-adik tahu adik-adik suka nonton kan atau pernah dengar orang yang berbuat melanggar hukum, orang yang membunuh, orang yang mencuri, orang yang merampok, pokoknya orang yang nyakitin orang lain dah. Ketika dia dilapor, ditangkap oleh polisi, lalu bawa di persidangan. Nah, di persidangan itu dia diadili. Kenapa kamu berbuat begini? Kenapa kamu membunuh? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu merampok? Kenapa kamu nyakitin orang lain? Nah, itu diadili, ya. Itu adalah orang yang sedang diadili. Untuk
kesalahannya dia. Lalu dia menjawab, saya merampok karena begini, saya membunuh dia karena saya marah, saya bunuh dia karena dendam. Itu kan? Tetapi Yesus tidak, beda dengan kita, beda dengan orang-orang yang dihukum. Yesus nggak seperti itu ketika dia ditangkap, ketika dia di dalam pengadilan, ketika dia diadili, kenapa kamu begini-begini, kesalahan apa? Yesus tidak melakukan kesalahan. Yesus tidak melakukan pelanggaran. Tetapi Yesus adalah, dia rela ditangkap, diadili adalah untuk siapa? Karena akan menjalankan namanya penebusan. Dia akan menjalankan yang namanya penderitaan untuk menebus dosa kita manusia. Nah, ketika selesai diadili karena tidak didapati kesalahan di Yesus, akhirnya dibawa ke hadapan Pilatus. Di hadapan Pilatus mereka berkata bahwa hukum dia, hukum mati saja dia. Lalu ini Pilatus ini adalah orang yang berpengaruh, dia bingung. Dia tidak dapat kesalahan apa-apa dari orang ini. Kenapa dia harus dihukum? Tapi orang-orang ahli-ahli Taurat itu orang-orang yang terpandang pada orang-orang Yahudi, mereka berteriak, pokoknya dia harus dihukum. Sebagai gantinya, keluarkan Barabas. Barabas itu adalah orang yang jahat, orang yang jahat. Jadi kalau dia dihukum itu wajar. Tapi Yesus tidak. Tetapi Yesus digantikan. Barabas digantikan oleh Yesus. Pilatus bilang, aku nggak dapat apa-apa kesalahan dari Yesus. Tetapi karena Pilatus ini takut dengan orang banyak, akhirnya Yesus dihukum. Ketika Yesus dihukum, mulailah dia menjalani penderitaan. Dia hukumannya, penderitaannya itu dia disiksa, dia dicambuk, dia pokoknya menderita sakit sekali. Ya, penderitaannya itu luar biasa. Dia memikul salib, bayangkan dia pikul salib menuju ke bukit, menuju ke atas gunung. Waduh, luar biasa penderitaannya. Capek banget. Tetapi Yesus menjalankannya. Nah, kita mesti suruh ibadah. Enggak, capek. Capek kenapa? Main. Ayo ikut ibadah. Orang tua suruh bilang, ayo ibadah. Enggak, capek, males. Yesus nggak pernah capek, nggak pernah malas untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, ketika selesai di hadapan Pilatus, dia menjalani penderitaan dan dia mengakhiri hidupnya di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia mengakhiri hidupnya, menyerahkan hidupnya, tanda bahwa dia menang dari penderitaan itu, dan itu adalah tanda, adalah kemenangan bagi kita orang percaya, anak-anak Tuhan yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika dia disalibkan, dia mati di atas kayu salib, tujuannya satu, adalah untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa. Dia harus ingat bahwa Yesus mati adalah untuk menyelamatkan kita. Amin. Dan hari ini adalah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati atau dari kubur. Kebangkitannya adalah menandakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu yang punya sorga dan dia sediakan untuk kita. Dan dia nyatakan, dia buktikan bahwa dia bangkit mengalahkan maut. Amin adik-adik. Puji Tuhan, kakak percaya walaupun kita merayakan Paskah tidak seperti biasa, merayakan Paskah di rumah masing-masing, tapi kita tetap ada sukacita. Amin. Puji Tuhan, demikian cerita firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan buat kita semua pada sore hari ini. Terus semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi yang baik, sehingga terus kita berdoa supaya tidak lama lagi kita akan beribadah bersama-sama di gereja. Yuk kita akan berdoa, lipat tangannya semua, tutup mata, kakak akan berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah terima pada sore hari ini. Biarlah apa yang kami sudah terima mengajar kami untuk kami semakin setia lagi, bahwa mengingatkan kami kepada anak-anak bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan adalah untuk menyelamatkan dan menebus dosa kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan selalu kepada anak-anak sekolah minggu GPD Kota Wisata, sehingga mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Bersyukur kami untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima pada sore hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore semua. Tuhan Yesus memberkati.